Selamat pagi buat kita punya adik-adik terkasih wartawan yang sudah datang menemui saya di pagi hari ini. Ya, selamat pagi dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Jadi saya mulai dari peristiwa yang sangat-sangat menggemparkan Indonesia, apalagi ini mulai dari ufuk timur, matahari terbit. Jadi saya berharap kalau Bapak Presiden Prabowo bisa berantas ini kasus mafia tanah dari Indonesia Timur, maka matahari itu dia akan terbit dari timur sampai ke barat semua. Kita berharap semua itu kasus mafia tanah di Indonesia akan berakhir. Jadi kita mulai dari pertama, pada tahun 2009 saya dihubungi oleh Bapak John Gulbakepsi selaku Bupati Merauke. Beliau menghubungi saya, minta bantuan kepada saya untuk beliau punya niat, karena beliau melihat begini, selama beliau jadi Bupati Merauke dari tahun 2000 sampai masuk periode kedua itu ternyata dilihat itu kasih anak-anak Merauke yang keluar sekolah di luar yang Jayapura, Makassar, Jogja, Jakarta dan sebagainya. Itu kebanyakan itu kita punya saudara-saudara yang ekonominya agak mampu. Itu yang anak-anaknya bisa sekolah. Tapi beliau berpikir begini, bagaimana dengan anak-anak saya, pemilik tanah ini? Apakah mereka bisa? Akhirnya beliau punya ide. Apapun yang terjadi, saya harus dirikan satu perguruan tinggi negeri di Merauke. Maka dia undang saya, adik, bisa ke tidak? Dia telepon saya, bisa ke tidak? Oh, saya bantu Bapak. Jadi saya cerita apa semua, dia bilang dia punya keinginan, saya juga sampaikan sama beliau, Bapak punya ide itu mulia. Sesuai ketentuan pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Itu masalah pendidikan. Ya, jadi oke. Dan beliau sampaikan nanti tolong saya mau hubungi Pak Rektor, Pak Filipus Betaubun. Nah, terus kita dua selesai. 2 hari kemudian Pak Filipus hubungi saya, dia menceritakan kejadian. Saya bilang saya sudah dapat itu informasi dari Bapak John dan saya siap bantu. Bahkan beliau karena beliau sibuk, saya yang pergi ketemu beliau di di kampusnya. Di sana saya sampaikan bahwa tolong serahkan saya itu sertifikat yang atas nama Pemda. Terus saya juga minta itu nanti saya juga minta KTP identitas dari Pak Bupati Merauke John Gulba, termasuk KTP SK pengangkatan dia sebagai bupati, dan terus apakah yang penerima itu siapa, menteri atau siapa. Mereka sampaikan bahwa itu yang mewakili menteri itu Pak Dirjen Pendidikan Tinggi Pak Faisal Jalal. Itu nanti yang ke Merauke. Oke. Jadi sebelum mereka datang ke Merauke, saya minta mereka punya dokumen yang tadi, terus saya minta sertifikat. Itu antara akhir April menuju ke Mei, ya. Karena Bapak John minta cepat, oke. Akhirnya saya lakukan pengecekan sertifikat. Jadi sertifikat yang diserahkan kepada saya itu sertifikat P98. P itu berarti kodenya tuh hak pakai 98, luasnya tuh 217.936 meter persegi. Nah, itu mereka serahkan ke saya, dan sesuai ketentuan pasal 97 PMA, Peraturan Menteri Agraria nomor 3 tahun 97, yang isinya bahwa pejabat umum sebelum melaksanakan transaksi harus melakukan pengecekan sertifikat. Jadi saya penuhi itu ketentuan
ketentuan itu pasal 97, saya minta sertifikat, saya lakukan pengecekan. Nah, setelah saya lakukan pengecekan tanggal 20, terus tanggal 22 itu sertifikat sudah kembali ke saya. Jadi sertifikat kembali ke saya itu dengan sudah memenuhi ini. Di sini ada stempel. Jadi sesuai ketentuan itu pasal 97 pengecekan sertifikat, itu di dalam pasal 97 itu pejabat kantor pertanahan harus membubuhkan tanda tangannya, parafnya, ya, paraf, terus stempel yang mengatakan bahwa sertifikat ini bersih, tidak cacat administrasi. Ini ada buktinya. Sah, sertifikat ini sah. Jadi itu sudah dilakukan paraf. Sudah. Itu tahun berapa, Pak? Ini tanggal 20 Mei 2009. Sudah dilakukan. Ya, 20 Mei. Jadi dengan adanya paraf ini, stempel ini, otomatis Kepala Kantor Pertanahan sudah menjamin kepada saya notaris bahwa sertifikat ini bersih, tidak cacat administrasi. Sehingga tanggal 22 itu kembali ke saya, terus Bapak John telepon, "Adik, ini rencana apa Pak Dirjen mau datang besoknya." "Oh, Bapak sudah siap. Saya sudah siapkan akte semua, akte pelepasan saya sudah siapkan. Jadi bisa dilaksanakan." Nah, tanggal 23 itu Pak Dirjen datang, kita semua kumpul di aula. Dulu tuh STTM, belum Musamus, masih STTM, sekolah tinggi. Apa itu? Yang kerjasama antara STTM dengan Surabaya, ITS Surabaya. Iya, betul. Nah, terus tanggal 23 itu kita laksanakan transaksi, ya. Jadi Pak John tanda tangan akte. Jadi saya bacakan akte di hadapan itu. Saya kasih penjelasan di hadapan itu Bapak John, Bapak Dirjen, bahwa ini Bapak Pemda Merauke, Bapak John mewakili Pemda Merauke, dia sebagai bupati, punya niat yang mulia melepaskan tanahnya, bidang tanahnya seluas 217.936 meter persegi. Jadi sertifikatnya sertifikat P98, ya. Nah, terus Bapak Dirjen juga bersedia menerima itu. Kalau boleh tahu Pak, dari Pak Dirjen mau mewakili kira-kira siapa? Pak Faisal Jalal. Pak Faisal. Ya, itu beliau mau Dirjen Pendidikan Tinggi. Jadi beliau yang datang ke Merauke mewakili Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, jadi mereka sudah tanda tangan, sudah. Jadi pada waktu itu saya bertanya, setelah tanda tangan itu kita di aula besar semua menyaksikan, mahasiswa juga ikut menyaksikan, pejabat-pejabat juga ikut menyaksikan, ya. Nah, terus saya tanya ke Pak Dirjen, Bapak Dirjen minta maaf, Bapak mau urus sendiri ini proses pendaftaran atau Bapak percayakan kepada saya? Kalau Bapak percayakan kepada saya, berarti Bapak tinggal terima bersih. Semua saya daftarkan, terus begitu sertifikat keluar, saya serahkan kepada Pak Rektor sebagai perwakilan Bapak di Merauke, nanti Pak Rektor yang serahkan kepada Bapak. Siap. Tapi dengan syarat, Bapak harus berikan kuasa kepada saya. Jadi ada surat kuasa khusus dari Pak Dirjen kepada saya sesuai ketentuan pasal 103 PMA nomor 3 tahun 97. Surat kuasa itu sudah. Iya, nanti mereka akan buat, tapi sesuai dengan ketentuan pasal 103 PMA
PMA 97, kalau kita mau daftarkan itu, proses pendaftaran harus ada surat kuasa. Nah, surat kuasa itu yang sesuai ketentuan yang tadi saya sebutkan. Jadi saya bilang Pak Dirjen, kalau Pak Dirjen pulang, Pak Dirjen tolong saya buatkan satu surat kuasa, kirim ke Pak Rektor, nanti Pak Rektor kasih saya, supaya saya bisa daftarkan. Jadi Pak Rektor masih Pak Filipus. Pak Filipus. Jadi sudah. Jadi mungkin karena kesibukan Bapak ini Pak Dirjen, jadi saya selalu komunikasi dengan Pak Rektor. Pak Rektor, Bapak Dirjen belum kasih surat kuasa. Woi, sabar Pak Notaris. Jadi akhirnya itu surat kuasa itu datang 1 tahun kemudian, 2010. Nah, begitu sertifikat itu surat kuasa dari Pak Dirjen itu datang, ya, langsung saya ajukan permohonan pendaftaran, ya. Jadi begitu saya terima surat kuasa dari Pak Dirjen melalui Pak Rektor, pada tanggal 17 Juni 2010, saya daftarkan. Ya, ini bukti permohonan pendaftaran saya. Di dalam permohonan pendaftaran saya ini, saya tulis bahwa terlampir akte pelepasan hak, surat kuasa, dan sertifikat P98 yang tadi saya sebutkan itu. Itu saya lampirkan. Jadi saya kirim ke kantor pertanahan. Sudah, otomatis kantor pertanahan siap laksanakan proses pendaftaran peralihan hak dari Pemda Kabupaten Merauke kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu mereka harus laksanakan dulu. Tapi saya tunggu dan menunggu. Ternyata itu sekitar, kalau saya tidak salah tuh sekitar tahun 2015. Kalau tidak tahun 2015 di bawahnya, saya dihubungi oleh Kepala Kantor Pertanahan Pak almarhum Damianus Wali dan Pak juga almarhum siapa ini Pak Moritz Kamaibun, ya. Saya dihubungi, aduh, Bapak ini sertifikat P98 tuh hilang. Loh, saya bilang Bapak, saya minta maaf. Kok bisa-bisanya sertifikat punya Pemda Merauke hilang di dalam kantor pemerintah Republik Indonesia? Kan saya sudah daftar. Kok bisa-bisanya sertifikat itu hilang di dalam kantor negara Republik Indonesia? Saya itu bingung setengah mati. Seharusnya itu kan kantor ini dia menyimpan, dia juga sebagai menyimpan arsip. Betul. Tapi ini kok malah hilang. Akhirnya mereka bilang sudahlah. Disampaikan langsung ke Kepala Pertanahan. Kepala Pertanahan hubungi saya Pak Damianus Wali. Habis itu kepala seksi pendaftaran tanahnya itu Pak Maurice Kamaibun hubungi saya juga. Sudahlah, mohon bantuan lah Bapak-bapak. Pak Notaris, bantu kami lah. Bantu kami untuk kita mau terbitkan sertifikat pengganti. Jadi pada waktu saya lakukan pendaftaran, semua biaya itu sudah saya bayar lunas. Sehingga tinggal terbit sertifikat atas nama kementerian. Tapi tiba-tiba 2015, ternyata di catatan saya 2015, sertifikat hilang. Akhirnya mereka minta saya untuk mau terbitkan sertifikat baru, harus ada pakai, orang Marin bilang katal. Ya, harus katal. Kita pakai bahasa Marin, saya katal. Atau kita pakai bahasa Kei, sengkubang. Bahasa Ambon, seng. Nah, total sekian. Nah, ya sudah. Saya berharap nantinya sertifikat itu, kalau dia sudah terbit, ya, pasti akan tertulis nama di situ Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.
Lanjut. Ya tak? Oke. Nah, setelah berjalannya, jadi 2015 itu saya keluarkan dana untuk terbitkan sertifikat pengganti. Sertifikat pengganti itu dia terbit tahun 2020. 5 tahun kemudian. Jadi 5 tahun kemudian sertifikat itu dia terbit dan yang tanda tangan di sini adalah sudah Kepala Kantor Pertanahan tahun 2020 itu Pak Edward Didimu. Ini. Ya. Nah, terus seharusnya sertifikat ini begitu terbit, mereka harus ganti nama di sini. Harus namanya tuh nama Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Tapi di sini tetap masih atas nama Pemda Merauke. Iya toh? Berarti mereka tidak proses. Mereka tidak proses ini. Ini yang jadi tanda tanya besar kenapa. Terus barang ini mereka serahkan ke rektor. Jadi rektor Pelipus itu lagi tunggu. Kenapa kok tidak ada itu apa? Mereka daftar, mereka sudah terbit sertifikat pengganti, tetapi tidak atas nama kementerian, masih atas nama Pemda. Ini kan rektor, loh, Pak Notaris, dia bisa toran botak, kenapa ini belum diganti? Saya bilang, Pak Pelipus, toran, kau pergi tanya doreng yang ada di sana, kenapa dong tidak proses dia? Ya Pak, ini Pak waktu Ya, kita rem sebentar. Yo, silakan pertanyaan. Sebelum lanjut, waktu hilang itu di DPR itu, di kantor pertanahan, kan seharusnya kan di situ atas nama kementerian. Terus hilanglah di situ pada tahun 2015. 15. Apakah seharusnya kan ketika ada surat yang berhubungan dengan kementerian ada tembusan segala macam. Apakah di kementerian tidak ada ketika mereka usulkan untuk namanya, oh ini nanti besok bersama namanya kementerian ini. Tidak ada tembusan atau surat sepanggal atau apa untuk mereka tidak. Mas Iksan yang baik hati, pertanyaan yang tajam sekali, luar biasa. Jadi itu begini, sesuai ketentuan pasal 23 UUPA, nanti bisa di download, sama pasal 5 PP nomor 2497. Di pasal 23 tuh perintahnya tuh begini. Setiap terjadinya peralihan harus didaftarkan. Nah, pasal 5 PP 2497, proses pendaftaran peralihan itu dilaksanakan di kantor pertanahan. Bukan di kantor bupati, bukan di kantor notaris, bukan di kantor kelurahan, atau kantor kampung, atau LMA. Jadi itu undang-undang pasal 23 itu sudah perintahkan setiap terjadi peralihan hak, karena peralihan hak itu buktinya itu ada transaksi yang dibuat di hadapan pejabat umum. Pejabat umum di sini notaris PPT. Ya. Nah, itu harus didaftarkan peralihannya di kantor pertanahan. Jadi bukan di kantor saya, bukan di kantornya rektor, bukan di kantornya kementerian. Mereka yang punya tugas. Seharusnya dipublikasikan. Sebetulnya dengan surat saya itu, surat permohonan tanggal 17 Juni itu mereka sudah harus kerjakan. Tapi kenapa mereka tidak kerjakan? Itu yang tanda tanya besar. Nanti saya akan buka supaya semua tahu. Ya, jadi sudah berjalan waktu. Pak Rektor ini pada waktu itu, kalau saya tidak salah itu musim-musimnya COVID. Musim-musimnya COVID itu, Pak Rektor telepon saya malam. Aduh, toran botak, saya minta tolong ini, minta maaf karena kita sesama suku ya. Jadi dia panggil sapaan saya dianggap sebagai depo kakak. Toran botak, nanti saya mau ketemu besok pagi. Pagi-pagi dia sudah datang. Dia bawa ini tumpukan surat asli semua ini. Mulai dari akte yang saya kasihkan ke dia.
akte pelepasan. Akte pelepasan, bahkan sertifikat. Ini saya terima dari dia. Bahkan ada lagi surat-surat ini. Ini surat-surat penting ini yang seharusnya itu arsip di rektor. Dia kasih semua ke saya. Terus saya bilang begini sama dia, aduh, Pak Rektor minta maaf. Saya buat tanda terima kah? Dia bilang sudah, tanda terima setelah saya kembali dari Jakarta. Karena saya kejar ini pesawat mau terbang. Ya sudah, saya simpan. Saya tanda terima itu saya akan siapkan, tapi tunggu dia datang baru saya tanda tangan. Saya 1 lembar buat dia, 1 lembar buat saya. Ternyata memang Tuhan punya jalan lain. Begitu dia ke Jakarta, dia kembali kasihan tinggal nama. Jadi saya pegang ini barang, saya simpan ini barang, ya. Saya pegang, saya simpan. Nah, terus saya mulai selidiki. Ini dia mulai masuk di yang sangat riskan, Mas Iksan dan teman-teman. Ya, saya mulai cek kenapa sudah sekian tahun kok tidak diproses. Saya turun ketemu itu para pemilik tanah. Ternyata selidik, mereka itu belum terima uang. Cuma sampai hari ini minta maaf. Musa Mus itu ada bangunan yang ada punya Musa Mus itu, punya pendidikan Republik Indonesia itu. Bangunan itu yang pemerintah bangun itu di atas tanah itu, di bawahnya itu ada 92 sertifikat. Apa tidak gila kayak pekerjaan kayak gini? Makanya saya bilang, Bapak Prabowo, kalau Bapak bisa berantas itu mafia dari Merauke, ujung timur nih, saya jamin 1000% kasus mafia tanah di Indonesia akan terbuka semua. Beliau akan bisa berantas. Merauke dulu lah, Bapak buktikan, Bapak ini. Ini data yang saya kasih, cukup lengkap. Jadi Menteri ATR sekarang AHY ya? Bukan, Menteri AHY, buat Menteri ATR sekarang Pak Nusron. Pak Nusron Wahid. Itu. Tapi beliau ada di bawah Pak AHY. Saya berharap Pak AHY dan Pak Nusron ya datang ketemu saya. Saya akan kasih semua ini dokumen mafia tanah di Merauke terbesar. Saya serahkan. Ya. Dan ini sudah terjadi 15 tahun. Ini kan pecah rekor loh di dunia. Untuk pendaftaran peralihan hak saja itu berjalan 15 tahun. Tunggu 15 tahun lagi sesuai KUH Perdata, maka barang ini sudah arsip itu kan sudah umur arsip kan 30 tahun kita simpan. Jadi tunggu 15 tahun lagi. Kalau 15 tahun ya sudah bakar saja, sudah tidak ada guna. Pemerintah boleh dia pakai dia punya kekuasaan, paksakan. Tapi pemerintah harus catat. Saya minta tolong Mas adik-adik semua, Basara semua, kamu download itu pasal Undang-Undang Pokok Agraria. Di pasal 1 UUP ya, itu berbunyi begini. Atas rahmat karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu, ya kalau di kita ya saudara yang Muslim dia bilang Allah ya, itu memberi karunia bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu diberikan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada negara Indonesia. Jadi yang punya tanah itu rakyat, harus dicatat. Ini jangan di off the record, bukan supaya rakyat dari Merauke Sabang semua tahu, termasuk yang di kampung-kampung. Oh ternyata Pak itu botak ini dia bicara betul. Tuhan kasih kita tanah, bukan Tuhan kasih kepada negara. Jadi itu harus dicatat. Pasal 2-nya berdasarkan pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ini tanah.
Ini punya Mas Iksan, adik Sarah, Ohiwoton, adik Noya. Itu negara yang ngatur. Supaya apa? Kita tidak bakal lain. Itu tugas negara di situ. Jadi negara tidak bisa main datang, mencapoki ain seputar. Oh tidak, negara tidak punya tanah. Di Indonesia sesuai undang-undang pokok agraria, yang punya tanah itu rakyat Indonesia. Dari Merauke sampai Sabang. Jadi negara hanya mendapat kuasa untuk mengatur peruntukan, ya. Dan semua itu kan diatur oleh hukum adat Gorontalo, orang Kei, Noya dan sebagainya. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kembali ke yang tadi Pak Alo bilang, kalau dari segi berkas arsip cuma masanya 30 tahun. Ya, ya. Apakah itu berlaku ke hukum juga? Maksudnya dalam kasus ini, apakah setelah 30 tahun itu dengan sendirinya gugur atau? Jadi kalau kita lihat dari arsip sesuai hukum perdata, ini kan tinggal 15 tahun lagi, arsip ini kan sudah tidak berlaku. Terus untuk apa kita simpan ini lagi? Tapi jangan salah, sertifikat hak milik yang dipegang oleh 92 warga masyarakat Merauke, itu sampai dia 7 turunan dia mati, baku dia cucu cici pegang itu sertifikat tetap berlaku. Tapi kasus yang ini yang kita hadapi ini 30 tahun dia punya umur. Ya, kalau hak milik itu untuk selama-lamanya, tidak bisa diganggu gugat seperti itu. Jadi ini kasusnya cukup bahaya. Nah, yang jadi masalah tuh begini, adik-adikku. Ini orang pertanahan juga kurang ajar. Mereka tahu saya bongkar ini kasus mafia tanah mereka ini. Percaya sama saya. Makanya saya bilang tuh, karena mereka malu, saya buka mereka punya borok. Apa yang terjadi? Mereka blokir akun PPAT saya. Ya. Padahal itu akun saya, bukan akun mereka. Tapi karena mereka sudah malu, mereka blokir. Makanya saya bilang, itu Kakanwil itu yang sekarang jadi Kakanwil Provinsi Papua Barat. Dia dengan kepala kantor pertanahan sekarang ini, Pantauan Tambunan, bertanggung jawab. Ya toh? Kamu kurang ajar, kamu bela kamu punya senior yang sudah itu yang makan uang semua mati. Saya kasih terus terang. Yang makan uang rakyat 92 uang 92 masyarakat sertifikat punya sertifikat itu uangnya mereka, itu sudah mati. Tuhan Allah kutuk kamu orang itu. Kamu makan uang tidak baik itu. Ini off, ini bukan off, ini on. Buka padanya supaya mereka tahu. Jadi jangan makan uang punya rakyat. Ini kan 92 masyarakat Merauke yang punya uang. Kamu tidak bayar. Adik, minta maaf. Kita buat adik Siti, ya. Termasuk di dalamnya ada juga masih ada hukum adat. Tanah adat masih ada di dalam. Kan kasihan kayak itu Pombos. Bukan Pombos, Rumpombo. Rumpombo. Ateng Rumpombo pu adik-adik punya itu. Masih ada. Jadi tanam saus ini suatu saat Meledak. Sebenarnya sertifikat bukan usaha saja. Semua. Dari Sabang sampai Merauke. Cuma ini yang lebih panas. Karena ini punya pemerintah. Mungkin juga sekarang tanah-tanah yang dinas-dinas yang tempatnya sekarang itu juga bermasalah. Adik Iksan, kau bicara betul. Dinas Kesehatan. Lepro itu. Dokumen ada di saya ada simpan. Jadi jangan tipu rakyat lah. Minta maaf. Jangan menipu rakyat. Hasil kerja. Saya kasih tunjuk dia punya bukti. Kalau saya tuh, SK nomor 17 tahun 2009. SK Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia. SK. Ya. Adik Dad. Di SK ini di dalamnya itu ada nama-nama pemilik sertifikat. Nah, ini.
Jadi 92 orang itu punya nama tuh ada di sini, Mas Iksan. Oh. Nah, salah satunya, nah, adik Noe baca, nama siapa? Palimbong. M301. Ya. M301, Palimbong. Betul toh? Salah satunya. Atas nama siapa, Mas? Yanis Palimbong toh? Iya. Betul toh? Ya, tadi saya Iya toh? Atas nama Yohanes Palimbong. Jadi dia punya sertifikat ini. Salah satu dari 92 orang. Mereka kasih saya. Itu yang saya bilang tuh. Tuhan itu tidak tidur. Kalau masyarakat kecil yang ditindas. Pasti. Jadi mereka kasih saya nih. Kalau Sertifikat. saya belum tahu, saya mau masuk ke dalam situ. Silakan. Oknum negara yang tipu rakyat. Makanya saya minta Bapak Presiden, Pak Nusron, Bapak AHY, cek kepala kantor pertanahan. Ya, kepala kantor pertanahan yang sekarang dia kong kali kong dengan itu Kanwil BPN yang sekarang jadi itu Papua Barat, John Alva, mereka blokir akun saya itu karena itu. Karena mereka malu. Sejak kapan di blok itu? 2003, Mei 2003. Kan saya bongkar ini semua. Tapi saya bantu orang, saya kerja benar, Tuhan kasih saya umur panjang. Dan saya sudah minta sama Tuhan. 2003 atau 2023? Minta maaf, 2023. 2023. Saya berdoa sama Tuhan, kasih saya umur panjang, saya bongkar ini kasus mafia dulu baru saya mati. Supaya terbongkar semua. Oh, ternyata kantor pertanahan. Saya jujur saya mau kasih tahu ya. Mafia terbesar ada di Indonesia, itu ada di Merauke. Saya ada di Merauke. Karena apa? Mereka bermain, mereka tipu ini Bapak Bupati John Gulba, mereka tipu itu Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, mereka tipu rakyat Indonesia. Jadi kita punya anak-anak yang sekolah di sini, mereka sekolah tapi gedung itu tanah itu, gedung-gedung yang ada di atas tanah itu orang putana. Makanya tolong kalau bisa itu Bapak Presiden turun tangan. Selama Bapak Presiden tidak turun tangan, ini masalah dia tergantung terus.